Aksi dramatis polisi tangkap penjahat di Ciamis, Jawa Barat viral di media sosial. Pilot gadungan tipu wanita dan bawa kabur uang korban. Ruang isolasi rumah sakit penuh, gerbong kereta disulap jadi tempat isolasi pasien COVID-19. Halo, selamat siang pemirsa. Saya Aprilia Putri kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam Ayu Siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Lofi. Lofi, ada informasi apa hari ini? Baik, terima kasih April dan juga pemirsa. Hari ini Ayu Siang tentunya memiliki update informasi terkait jumlah orang bersenjata merampok uang dari karyawan agen gas LPG di Semarang, Jawa Tengah. Dan selain itu kita akan pantau bagaimana kondisi rumah makan dan juga salah satunya adalah warteg mengenai imbas ini harga daging yang kian melonjak. Dan semuanya akan kami rangkum dalam Ayu Siang selengkapnya. Aksi polisi menangkap penjahat di Jalan Nasional Ciamis, Jawa Barat viral di media sosial. 4 pelaku yang diringkus ini merupakan pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan di Semarang yang mencapai 561 juta. Seperti menyaksikan film laga, sejumlah polisi di Jalan Raya Nasional Cikoneng, Ciamis, Jawa Barat melepaskan tembakan ke udara. Langkah ini diambil untuk melumpuhkan 4 orang pelaku kejahatan yang berupaya melarikan diri. Dari hasil penggeledahan ditemukan senjata seperti pistol dari tas salah seorang pelaku. Menurut keterangan polisi, 4 orang yang ditangkap adalah pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan di kota Semarang. Itu dilakukan oleh anggota Poltabes Semarang untuk pelaku curas. Nah, itu sifatnya urgen. Artinya urgen, pelaku ini sudah diikuti dari Semarang karena takut lepas monitor, maka dilakukan yang bisa dikatakan insidental. Pelaku kemudian dibawa ke Semarang berikut dengan barang bukti kejahatan untuk diproses lebih lanjut. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, aksi perampokan yang dilakukan tersangka di Semarang terekam kamera pengawas. Uang ratusan juta rupiah yang dirampok tersebut berasal dari setoran sejumlah pangkalan. Perampokan bersenjata terekam kamera pengawas di Jalan Tamania 1, Karangtempel, Semarang, Jawa Tengah. 4 orang pelaku dengan mengendarai sepeda motor mendatangi korban saat turun dari mobil. Pelaku kemudian menodongkan senjata pada korban yang merupakan karyawan dari agen gas LPG. Pelaku meminta tas berisi uang tunai sebesar 561 juta rupiah yang berasal dari setoran dari sejumlah pangkalan LPG. Setelah mengambil tas berisi uang itu, pelaku kemudian langsung melarikan diri. Aku tahunya pas dia larinya, Mas. Larinya terus tahu-tahu dikasih todongan pistol sambil nembak 1 kali sih. Udah habis itu dikejar sama pegawai yang baru masuk itu, cuman nggak tahu dapat apa enggak itu. Untuk mengungkap identitas pelaku, polisi telah meminta keterangan dari 7 orang saksi. Kita masih melakukan olah TKP ya. Kejadian kemarin ada beberapa saksi, udah 7 orang keterangan kami ambil, kemudian yang kedua dari keterangan CCTV. Sementara kita masih kembangkan pelaku. Memang pelaku ada 4 orang, kemudian menggunakan 2 kendaraan. Total kerugian berapa? Kurang lebih hampir 561 juta. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Seorang dosen Universitas Hasanuddin Makassar ditemukan tewas di dalam rumahnya. Jasad korban ditemukan pertama kali oleh tetangga sekitar dan korban diduga telah tewas beberapa hari sebelumnya.
Justinus, dosen Fakultas Pertanian dan Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, ditemukan tewas di rumahnya di perumahan Telkomas, Kota Makassar. Jasad pria berusia 55 tahun yang masih lajang itu pertama kali ditemukan warga. Warga curiga dengan bau menyengat dari rumah korban hingga kemudian meminta petugas keamanan untuk membuka rumah korban yang tidak terkunci. Korban ditemukan tergeletak di lantai dan diduga telah meninggal sejak beberapa hari lalu. Dari laporan warga melaporkan ke security perumahan Telkomas bahwa tercium bau yang sangat menyengat di rumah almarhum. Kemudian security menghubungi Dimas dan tiket di Polsek, tiket fungsi meluncur ke TKP untuk mengecek. Bersama warga masuk ke dalam, ternyata memang benar bahwa ada ditemukan sesosok mayat di dalam rumah ini. Dari hasil penyelidikan polisi tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Namun demikian jasad korban disemayamkan di Rumah Sakit Polri Bayangkara guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur, iNews melaporkan. Penyelundupan narkoba jenis sabu senilai 1,3 miliar rupiah berhasil digagalkan personil polisi Polres Lamandau, Kalimantan Tengah. Sabu berasal dari Pontianak dan rencananya akan diedarkan di wilayah Kalimantan Tengah. Peredaran narkotika jenis sabu seberat 1,7 kg digagalkan anggota Polres Lamandau, Kalimantan Tengah. Sabu senilai 3 miliar rupiah ini disembunyikan di dalam jok mobil pelaku. Menurut keterangan polisi, sabu berasal dari Pontianak dan hendak diedarkan di wilayah Kalimantan Barat. Berdasarkan informasi masyarakat, polisi kemudian menangkap satu pelaku yang membawa sabu beserta 4 rekan pelaku lainnya di Jalan Lintas Kalimantan, kilometer 18, Nagabuli. Setelah kita lakukan penggeledahan, di dalam mobilnya kita temukan barang bukti, bom, alat hisap, dan juga di jok belakang mobil tersebut, mobil Mazda warna abu-abu, kita temukan di dalam bungkusan sabu-sabu sebesar 1,7 kg. Tersangka kini ditahan di Mako Polres Lamandau untuk menjalani proses hukuman lebih lanjut. Pelaku terancam hukuman mati dan denda sebesar 10 miliar rupiah. Dari Lamandau, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan, iNews melaporkan. Berbekal baju pilot lengkap dengan tanda pangkat dan ID card, sebuah maskapai penerbangan seorang pria asal Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur ditangkap polisi. Tersangka memperdaya seorang wanita dan menggondol uang milik korban. Berbekal seragam dan kartu identitas pilot palsu, TP memperdaya korbannya. Tersangka yang mengenal korban via medsos mengajak korban untuk bertemu. Melihat TP mengenakan pakaian pilot lengkap dengan jas bertanda pangkat beserta kartu identitas, korban pun langsung terperdaya, bujuk rayunya. Drama pilot gadungan terbongkar setelah korban menanyakan identitas tersangka kepada pihak Bandara Internasional Bajuwangi karena tersangka menghilang setelah menerima uang dari korban. Mengatakan bahwasanya akan memberikan janji dipertemukan dengan orang tua, namun terlebih dahulu meminta sejumlah uang sebanyak lebih kurang Rp4.120.000 kepada korban. Kemudian tersangka diberikan uang oleh korban untuk membeli. Selain menangkap tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 setel seragam pilot, terdiri dari baju kemeja putih, jas pilot, celana panjang hitam, pangkat pilot, kartu identitas, papan nama, dan ikat pinggang berwarna putih. Polisi akan terus mengembangkan kasus ini karena diduga masih ada korban lainnya yang tertipu dan terperdaya oleh sang pilot gadungan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eri Sutomo, iNews melaporkan. Baik kembar Siam, Adam dan Haris akhirnya menjalani operasi pemisahan dengan selamat. Operasi pemisahan melibatkan 50 lebih dokter dan berlangsung selama 10 jam.
Kedua bayi kembar Siam, Adam, dan Haris berhasil dipisahkan setelah menjalani operasi pemisahan selama 10 jam. Proses pemisihan tergolong cukup lama akibat dari bagian tubuh yang melengket cukup luas, yakni dari bagian perut hingga bagian dada. Orang tua bayi Adam dan Haris menyatakan kegembiraannya setelah mendapat kabar keberhasilan pemisahan kedua buah hatinya. Saya ibu dari Adam dan Haris. Dan saya sangat senang akhirnya anak saya berhasil dipisahkan. Terima kasih banyak kepada tim medis seluruhnya, tim dokter juga, pihak rumah sakit. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk seluruhnya. Proses pemantauan secara intensif terus diberikan kepada kedua bayi. Setelah berhasil dipisahkan, kedua bayi Adam dan Haris masih berada di ruangan ICU guna mendapatkan perawatan maksimal. Bagian yang dempet dari dinding jantung dan dari hatinya. Jadi itu proses yang kami lakukan selama operasi sampai dengan pagi ini. Alhamdulillah sekarang dirawat di ruang ICU, kondisi sangat stabil. Operasi pemisahan melibatkan 50 lebih dokter dan berlangsung selama 10 jam. Dan keseluruhan biaya perawatan dan operasi bayi ditanggung oleh pemerintah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, dengan jasa puluhan dokter, bahkan ada 50 lebih begitu dokter yang menjalani operasi untuk keselamatan dari bayi Adam dan Haris ini akhirnya bisa dengan selamat begitu ya. Ya, pemirsa, sudah bersama kami orang tua dari bayi kembar Adam dan Haris, Ibu Nur Rahmawati. Selamat siang, Ibu Nur. Selamat siang. Baik, kami ucapkan selamat anak Ibu telah berhasil dipisahkan oleh Rumah Sakit Haji Adam Malik, Medan. Ya. Baik, Ibu kalau boleh tahu bagaimana kondisi bayi setelah operasi saat ini, Ibu? Kondisinya saya kurang tahu karena saya setelah operasi itu belum lihat. Info dari dokter bagaimana, Ibu? Pada aja sih dokter bilang lagi pantauan terus. Bagaimana, Ibu? Masih dalam pantauan ya? Iya, masih dalam pantauan. Ya. Baik, lalu bagaimana perawatan selanjutnya, Ibu? Dirawat terus sama dokter, tadi belum boleh masuk. Baik, ini setelah menjalani operasi, apakah ada perawatan yang khusus begitu yang membedakan antara perawatan sebelum operasi ini, Ibu? Oh, kurang tahu, belum ada penjelasan dari dokter. Kapan diperbolehkan untuk melihat bayi Adam dan Haris, Ibu? Tadi ada rencana mau lihat, cuman belum dapat panggilan. Baik, sudah terpisahnya anak Ibu, begitu ya, anak kembar Ibu yang semula dempet. Bagaimana respon keluarga, Ibu? Senang lah pokoknya, senang banget. Senang banget ya, Alhamdulillah ya, Ibu ya. Ya, Alhamdulillah. Baik, terakhir sebelum dioperasi bertemu dengan kedua anak Ibu, seperti apa Ibu mendoakannya? Saya udah percayakan terutama kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ya. Terus kepada tim dokter juga. Baik, Ibu, Baik, ya, Ibu. Kalau boleh tahu ini sudah berapa lama bayi Adam dan Haris ini mungkin mengidap kembar siam seperti ini? Di lahir dirawat terus di Haji Medan selama setahun. Selama setahun, artinya sekarang usianya dua-duanya juga 1 tahun. 1 tahun pas ya. Baik. Baik. 1 tahun ini kondisinya seperti apa, Ibu? Normal seperti biasanya gitu. Normal seperti biasa ya, dan Alhamdulillah sekarang sudah bisa dipisahkan. Ibu mungkin ada mau mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak tertentu atas sudah terpisahnya anak Ibu yang semula sempat dempet, Ibu. Ya, saya ucapkan terima kasih sama kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kepada para tim dokter maupun medis yang sudah melakukan operasi untuk anak saya. Baik, Dan baik. kepada seluruh yang terlibatlah dalam operasi pemisahan anak saya, terutama juga saya terima kasih banyak.
Baik, Ibu, bagaimana sih ceritanya saat memang akhirnya begitu bayi Adam dan Haris ini bisa menjalani operasi begitu? Apakah Ibu juga sempat men-share di media sosial untuk berharap bantuan begitu? Seperti apa? Nah, untuk biayanya selama ini seperti apa, Ibu? Kalau biaya dia ditanggung oleh pemerintah atau rumah sakit ya. Kalau biaya sehari-hari tanggung sendiri. Baik, awalnya seperti apa? Siapa yang merekomendasikan atau siapa yang mengenalkan begitu, Ibu? Mengenalkan ke pihak rumah sakit dan juga mengawal proses operasi ini, Ibu? Kami dari rumah sakit, dirujukan dari rumah sakit FPL ke rumah sakit Haji Ainun Khalid. Ada bantuan pemerintah juga, Ibu? Belum ada. Belum ada bantuan pemerintah. Ini semua kalau untuk biaya perawatan dan operasinya semua ditanggung dari pihak rumah sakit. Iya. Baik, terima kasih Ibu Nur. Semoga memang bayi Adam dan Haris ini cepat pulih dan juga tentunya bisa cepat bertemu dengan orang tuanya. Terima kasih Ibu Nur. Pedagang daging sapi Jabodetabek masih mogok berjualan daging sapi segar langka dan mahal di pasaran. Kami kembali usai jeda berikut ini.